Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syafebi, SIPS MSI, selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan perlindungan hukum administrasi negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melia Mainsari selaku moderator dan juga ada rekan saya Reina Asila dan juga Azara Rizky Fatia. Nah, di sini kami akan menjelaskan pengertian perlindungan hukum itu yang akan disampaikan oleh Reina Asila. Kepada Reina, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perlindungan hukum. Nah, untuk pengertian secara umumnya adalah perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak subjek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat preventif, artinya pencegahan, maupun represif atau penindakan. Nah, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, ketetapan, dan juga kedamaian dalam masyarakat. Nah, di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Nah, menurut Sarjito Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak dan kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya. Nah, sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum itu berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa demi ketertiban dan ketentraman. Dan yang terakhir, menurut Heti Hasana, perlindungan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum bagi pihak yang melakukan tindakan hukum. Nah, di sini ada dasar hukumnya, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu jaminan perlindungan pemerintah dan masyarakat bagi warga negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, yaitu upaya memberikan rasa aman bagi korban kekerasan. Dan terakhir adalah PP Nomor 2 Tahun 2002, yaitu perlindungan bagi korban dan saksi. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak warga negara dalam HAN atau Hukum Administrasi Negara. Yang pertama itu adalah hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Yang berarti seluruh warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, jabatan, ataupun status sosial. Yang kedua adalah hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Nah, setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Yang ketiga itu adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini di mana warga negara itu wajib bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjamin rasa aman dan juga keadilan bagi masyarakat. Yang keempat itu adalah hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Artinya setiap individu itu diakui subjek hukum dengan identitas hukum yang sah seperti kepemilikan KTP dan juga akta kelahiran. Yang kelima adalah untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Ini dikenal sebagai asas non retroaktif, yaitu prinsip ini mencegah seorang dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur dalam undang-undang. Yang keenam itu adalah hak untuk diadili menurut hukum tanpa diskriminasi, yaitu menuntut agar proses peradilan itu dilakukan secara objektif tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun jabatan terdakwa. Yang ketujuh adalah hak untuk mengakses peradilan yang sederhana, cepat, dan juga biaya ringan. Ini artinya agar semua lapisan masyarakat itu dapat memperoleh keadilan tanpa hambatan biaya maupun prosedur yang rumit. Yang kedelapan adalah hak untuk tidak ditangkap, ditahan, digeledah, atau disita tanpa dasar hukum yang sah. Ini adalah sebagai bentuk perlindungan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Yang kesembilan adalah hak atas penerapan asas praduga tak bersalah. Ini berarti seorang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang ke-10 adalah untuk menuntut ganti rugi atau rehabilitas. Ini artinya hukum yang diberikan kepada individu yang mengalami kerugian akibat proses hukum yang salah atau tidak salah. Dan yang terakhir itu adalah hak untuk diperiksa perkaranya apabila sudah diajukan ke pengadilan. Ini menegaskan bahwa hakim itu tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum ada aturan hukumnya. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reina. Selanjutnya itu ada dasar hukum.
yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk dasar hukum ini, perlindungan hukum itu dalam konteks hukum administrasi negara merupakan jaminan yang diberikan kepada warga negara agar terhindar dari tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk menjaga agar setiap tindakan administrasi itu pemerintahan selalu berdasarkan hukum serta memberikan mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Nah, secara konstitusional, dasar perlindungan hukum itu di Indonesia berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana menegaskan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Artinya seluruh tindakan pemerintah termasuk dalam bidang administrasi harus tunduk pada hukum dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Terus ada juga pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang itu berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menjadi landasan utama adanya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan administrasi negara yang melanggar hak individu. Terus juga ada dasar peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini merupakan tonggak utama dalam pengaturan hukum administrasi modern di Indonesia, yaitu ada di pasal 5 huruf A sampai F mengatur asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB seperti asas kepastian hukum, terus juga ada asas pemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, dan juga keterbukaan. Selanjutnya ada pasal 10 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap keputusan atau tindakan pemerintahan itu harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh melampaui wewenang. Selanjutnya juga ada pasal 75 sampai 78 mengatur hak warga negara itu untuk mengajukan upaya administratif apabila merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang mencerminkan bentuk perlindungan hukum administratif secara langsung. Terus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-undang ini menyediakan mekanisme perlindungan hukum yudisial, yaitu hak bagi warga negara untuk menggugat tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan yang dianggap melanggar hukum atau merugikan hak mereka. Itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 itu ada di pasal 1 ayat 10 yang menjelaskan bahwa keputusan tata usaha negara itu adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara dan dapat digugat apabila menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Terus juga ada di pasal 53 ayat 1 menegaskan bahwa warga negara atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PT UN untuk mendapatkan perlindungan hukum. Terus juga ada pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Nah, AUPB itu adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam seluruh tindakan administrasi pemerintah. Perlindungan hukum diwujudkan melalui penerapan asas kepastian hukum, proporsionalitas, keterbukaan, dan juga akuntabilitas. Nah, dengan demikian, perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara itu memiliki dasar yang kuat, baik dari konstitusi, peraturan undang-undang, maupun prinsip hukum umum. Tujuannya bukan hanya untuk melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga akuntabel. Selanjutnya, jenis-jenis perlindungan hukum itu yang akan dijelaskan oleh Azhara. Kepada Azhara dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis perlindungan hukum. Menurut Muhsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum resesif. Perlindungan hukum preventif itu merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dan yang kedua ada perlindungan hukum resesif. Perlindungan hukum resesif ini merupakan suatu perlindungan hukum
akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi, jika sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Nah, bentuk perlindungan hukum yang bersifat resesif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara resesif sama dengan penegakan hukum. Hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Next. Selanjutnya itu upaya perlindungan hukum yang akan dilanjutkan oleh Azhar. Jadi upaya perlindungan hukum adalah segala hukum baik yang bersifat administratif maupun yudisial yang dapat ditempuh oleh warga negara untuk mempertahankan atau memulihkan haknya apabila dirugikan oleh tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan. Secara menyeluruh, upaya perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara dapat dibagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut, yaitu yang pertama, upaya administratif, yaitu mekanisme penyelesaian yang dilakukan di dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri tanpa melibatkan pengadilan. Kemudian, upaya peradilan, ini adalah jalur hukum formal di pengadilan yang disediakan bagi masyarakat untuk menggugat tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan melalui Ombudsman Republik Indonesia. Selain jalur administratif dan pengadilan, masyarakat itu juga bisa menempuh jalur pengawasan eksternal melalui lembaga independen seperti Ombudsman Republik Indonesia. Nah, lembaga ini berfungsi menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan pelayanan, atau pelanggaran prosedur. Yang keempat, ada upaya legislasi dan partisipasi publik. Jadi masyarakat itu juga dapat melakukan perlindungan haknya melalui partisipasi dalam proses legislasi dan kebijakan publik. Misalnya mengajukan aspirasi, petisi, atau masukan terhadap rancangan peraturan daerah. Yang kelima, pengawasan internal oleh pemerintah. Nah, setiap instansi pemerintah memiliki mekanisme pengawasan internal yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat dan pejabat agar penyelenggaraan administrasi sesuai dengan hukum. Dan yang terakhir, perlindungan oleh komisi atau lembaga independen. Nah, dalam beberapa bidang tertentu, tersedia lembaga khusus yang berperan untuk melindungi warga dari tindakan pemerintahan seperti Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk pelanggaran hak asasi oleh aparatur negara, Komisi Informasi Pusat untuk sengketa keterbukaan informasi publik, Komisi Aparatur Sipil Negara untuk perlindungan hak ASN dari tindakan tidak profesional. Jadi setiap komisi memiliki kewenangan dalam menangani sengketa administratif di bidangnya dan hasilnya bisa menjadi dasar untuk upaya hukum berikutnya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Azahra. Selanjutnya itu ada studi kasus yang akan saya sendiri akan menjelaskan. Di sini studi kasus itu kami mengambil dari tinjauan yuridis sengketa informasi publik dalam administrasi negara, studi kasus putusan PT UN nomor 410 GKI 2024 PT UN Jakarta. Nah, di sini kasus ini tuh berawal ketika Roni di Frisco Parulian meminta informasi publik kepada Kementerian PUPR berupa nama dan NPR petugas yang bertugas di gedung utama. PUPR itu menolak dengan alasan data tersebut bersifat rahasia berdasarkan lembar pengujian konsekuensi nomor 1 tahun 2024. Roni kemudian menggugat ke Komisi Informasi Pusat KIP yang memutus bahwa nama petugas boleh dibuka, sedangkan NPR tetap dirahasiakan. PUPR tidak terima dan mengajukan keberatan ke PT UN Jakarta. Nah,
PTUN Jakarta menolak keberatan PUPR dan menguatkan putusan KIP. Hakim menilai bahwa nama petugas termasuk informasi publik yang wajib dibuka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Terus juga alasan kerahasiaan PUPR itu tidak sesuai asas legalitas dan keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nah, NPR tetap dikecualikan sebagai bentuk perlindungan data pribadi. Kasus ini itu menunjukkan perlindungan hukum administratif bagi warga negara di mana PT UN itu menegakkan hak warga untuk memperoleh informasi publik dan menegur instansi pemerintahan agar tidak sewenang-wenang menolak permohonan informasi. Uh, Mungkin itu saja pemaparan presentasi kami tentang perlindungan hukum administrasi negara. Jadi di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Izin, saya ingin bertanya. Boleh, Adel, dipersilakan. Ya, saya ingin bertanya. Jadi, dalam praktiknya kan seringkali pemerintah ini beralasan bahwa suatu informasi ini bersifat rahasia untuk menolak permintaan publik. Nah, menurut kalian, bagaimana batasan yang jelas antara perlindungan data rahasia negara dan hak warga atas keterbukaan informasi publik, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah? Baik, terima kasih Adel. Izinkan kami berikan kami waktu untuk mendiskusikannya. Oke, aku izin menjawab boleh? Boleh, Rey, Ya. dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Adel. Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Adel. Kalau bicara tentang soal batas antara rahasia mengenai negara dengan hak publik, untuk tahu informasi, sebenarnya itu sudah diatur secara jelas di Undang-Undang, terutama di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di situ dijelaskan kalau tidak semua informasi itu boleh dirahasiakan, cuman yang benar-benar menyangkut hal penting saja kayak keamanan negara, rahasia dagang, atau pribadi seseorang. Nah, masalahnya kadang tuh pemerintah terlalu mudah bilang rahasia biar tidak perlu terbuka kepada publik. Nah, padahal seharusnya ada dasar hukum yang jelas dan dibuat lembar uji konsekuensi supaya masyarakat itu tahu kenapa suatu informasi itu tidak bisa dibuka. Nah, kalau penjabatnya tetap menolak tanpa alasan yang sah, warga tuh bisa atau masyarakat tuh bisa punya hak hukum untuk melawan, misalnya dengan mengajukan keberatan administratif atau bahkan menggugat ke pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara. Nah, jadinya intinya batasan antara rahasia negara dan juga hak publik itu harus seimbang dan berdasar hukum, bukan semaunya pejabat saja. Nah, pemerintah itu wajib transparan selama tidak merugikan kepentingan negara atau hak pribadi. Oke, sekian. Apakah bisa dimengerti, Adel? Sudah dimengerti. Terima kasih atas Apakah jawabannya, Rina. apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jadi, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Untuk kesimpulannya itu, perlindungan hukum administrasi negara merupakan upaya untuk menjamin hak warga negara agar tidak dirugikan oleh tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang. Nah, melalui dasar hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Undang-Undang PT UN, warga negara itu diberikan mekanisme perlindungan baik secara preventif maupun represif. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui keberatan administratif, pengadilan PT UN, ombudsman, dan juga lembaga independen lainnya. Dengan adanya sistem ini, penyelenggaraan pemerintah itu diharapkan berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai prinsip negara hukum dan AUPD. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.